عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini selepas bulan Ramadan kita masih mendapatkan keistiqomahan. Ini sudah masuk tanggal 17. Masuk tanggal berapa? 17. Alhamdulillah, ibadah-ibadah yo nampaknya masih bisa kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang lain, Al-Quran, zikir, qiyamul lail, insya Allah masih tetap kita laksanakan. Dan semua itu tidak lain kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus kita memohon pertolongan kepada Allah, terus kita memohon bimbingan dari Allah, dan salah satu yang paling penting dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar hati kita ini ditetapkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah, tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tema kita di pagi hari ini adalah menuju semangat baru. Dalam artian kita ingin Ramadan itu menjadi batu loncatan, agar setelah Ramadan selesai itu kita tidak menganggap tugas kita selesai. Dan sebagian begitu, sebagian itu menganggap tugas ibadah itu cuma di bulan Ramadan. Jadi lebaran itu ya wis bubaran. Jadi lebaran bubar, sholatnya lagi tidak dijaga, Al-Qur'annya tidak terbaca. Nah, maka kita berharap Ramadan itu tempat untuk latihan. Ramadan itu madrasah. Ramadan itu candra di muka, kawah. Masya Allah, Ramadan itu kawah candra di muka.
Apa kawah chandra di muka itu? Ya tempat untuk nggodok gitu loh. Jadi harapannya Ramadannya selesai, kita masuk pada bulan Syawal, kita berharap menjadi pribadi yang sudah matang. Pribadi yang sudah matang. Nah sekarang saya mau 3 pertanyaan dijawab untuk mengawali pengajian ini. Pertanyaan pertama, siapa yang malam takbiran tetap terawih antara 11 atau 23 rakaat? Angkat tangan. Malam takbiran, jadi malam Idul Fitri tetap terawih, angkat tangan. Lah iya kan sama artinya, terawih, qiyamul lail, tahajud itu sama. Monggo yang jujur, tapi 11 loh ya, 11. Gak mek witir tok. Pak Gatot berapa? Alhamdulillah 1 ketemu. Ustadz 11 juga malam Idul Fitri. Alhamdulillah. Yang lain? Bu, kudu nangis kula Bu. Malam Idul Fitri dados Ramadhane sampun selesai, sudah selesai. Setelah dilatih terawih 30 malam, malam Idul Fitri panggah tahajud nopo mboten? Nggih, alhamdulillah. Sakniki pertanyaan berikutnya, pinten rakaat? 2 tambah 1 berarti witir dapat. Alhamdulillah. Panjenengan 3 witir tok. Alhamdulillah, enggak apa-apa. 8-3 berarti jangkep 11. Alhamdulillah. Nah, dari pertanyaan pertama ini kita jadi tahu kekuatan istiqomah kita. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo baca Quran 1 juz? Saya tanya lah kok diguyu. Wah, ini apa sih? Lah kok saya tanya, siapa yang pas Idul Fitri tetap panggah maca Quran dapat 1 juz? Loh, lah kok ngakak ini? Pripun? Ayo jujur, angkat tangan. Kalau ngaji wake 1 juz, angkat tangan. Pak Gatot dapat 1 juz, alhamdulillah. Antum dapat? Jelas lagi imam hafid Quran ini. Yang lain yang dapat 1 juz, alasannya enek, rame dayoh Ustaz, mertamu, silaturahim, ngentekne lepet. Nah coba kalau ngaji, ya insya Allah ngaji lah ya. Cuma ketepatan kita untuk menyamai Ramadan, walaupun non sewu, kita ini manusia biasa. Kalau diminta 100% podo plek dengan Ramadan, abot. Nggih napa nggih? Tapi minimal dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita ngerti ternyata istiqomah itu tidak ringan. Pertanyaan ketiga, sinten ingkang poso Syawal sampun beres? Rota akeh lagi ya, tahu saya. Puasa Syawal sudah beres. Alhamdulillah. Karena sekarang sudah tanggal 17 ini. Kalau ndak cepet-cepet, bingung. Saya insya Allah kurang 3. Nah 3-nya ndak tahu kapan nih, dijak muter. Nah ini pertanyaan yang menunjukkan setelah Ramadan seharusnya kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu perlu kita lestarikan setelah Ramadan. Nah sekarang kita akan berbicara menuju semangat baru. Minimal kita harus punya 3 spirit. Masya Allah ya. Karepe bahasa Inggris lah kok malah keliru. Kita harus punya 3 spirit. Harus punya 3
3 semangat baru pasca Ramadan. Tujuannya apa? Untuk supaya kita ini kelak wafatnya ibadai koyok Ramadan. Kalau kita meninggal dunia, insya Allah meninggal dunianya kita ini di dalam semangat ibadah yang membara. Jadi semangatnya luar biasa. Ada berapa spirit? 3. Spirit nomor 1, spirit itu artinya semangat, dorongan untuk senantiasa melakukan sesuatu, punya motivasi yang tinggi. Maka spirit yang pertama, spirit imanan. Spirit apa? Imanan. Ustadz, opo spirit imanan itu? Baunya enak ya, kayaknya bukan soto hari ini. Apa? Iya, hidung saya peka kok. Apa? Soto rawon gulai. Ya Allah, saya batalkan puasa saya. Bismillah. Mambu gulai kalah bi ambune gulai. Spirit pertama panjenengan tulis imanan. Diambil dari apa? Diambil dari 3 hadis yang hadisnya serupa, berbeda pada awalnya saja, akhirnya sama semua. Kalau awalnya begini, nomor 1, man soma Ramadhana, hadis yang pertama. Yang kedua, man qoma Ramadhana. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri. Akhirannya sama semua, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Nah sekarang begini, kita ambil semangat imanan. Imanan itu adalah spirit yang mendorong kita bisa puasa jangkep 30 dino gak mokel blas. Imanan, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Betul apa enggak? Kemudian barang siapa berdiri sholat taraweh pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nomor 3, barang siapa berdiri sholat pas Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah sekarang spirit yang nomor 1, iman. Iman itu jamaah adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Karena beda, Islam dan iman itu beda. Iman itu amaliyah hati, Islam itu amaliyah fisik. Panjenengan coba cek di dalam surat Al-Hujurat, ketika orang-orang Arab Badui ngomong apa? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang sama Nabi, langsung ngomong apa? Kami beriman. Tapi sama Allah tidak diterima. Allah mengatakan apa? Walakin qulu aslamna. Tapi untuk kalian jangan ngomong iman dulu. Ucapkan apa? Kami berislam. Karena apa? Keimanan itu belum menancap di dalam hati. Nah, kalau semangat imanan itu sudah menancap, maka tidak ada cerita nih wong medit, tidak ada. Karena disebutkan dalam satu hadis,
tidak akan bercampur antara iman dan medit. Antum cek hadisnya, antara iman dan medit. Berarti iman itu mancep di jerone ati, tapi iman itu menggerakkan kita untuk beramal. Sip, cek gak bingung. Balik ke Ramadan. Bu, panjenengan kalau puasa Ramadan jam 1:30 awan, gulune kerasa garing, ngelak, buka kulkas, jeret, enten botol minuman, botolnya kemeringet, toleh kanan suami ndak ada, noleh kiri anak-anak ndak ada, noleh ke atas Gusti Allah raketok. Coba pas Ramadan panjenengan mokel napa mboten? Mokel napa mboten? Ndak ada yang lihat loh. Suami ndak ada, anak ndak ada, teman-teman yang ngelihat ndak ada. Konco biasa rasan-rasan yo sik keturun kabeh. Panjenengan mokel mboten? Pertanyaannya, kenapa kok panjenengan punya pertahanan yang kuat mboten mokel? Ya itulah yang namanya imanan. Karena panjenengan sadar betul, aku poso kerono Gusti Allah. Saya puasa bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena teman, bukan karena dilihat oleh manusia. Sehingga spirit imanan itu menjadikan panjenengan apa? Gak wani mokel. Nah sekarang pertanyaannya menuju semangat baru, spirit itu masih ada ndak sekarang? Tak kasih contoh dulu, sabar dulu. Spirit itu masih ada ndak sekarang? Kemarin Ramadan buka Instagram, enek gambar ra bener, astagfirullah, langsung dipateni, langsung istighfar. Kemarin bulan Ramadan ada perempuan lewat depan mata naik sepeda motor roke, bukan rok apa? Ndak yang celana pendek perempuan apa? Ndak, ibu-ibu tahu nama apa bu? Panti. Oh, pulpen panas. Hot apa? Hot panas, pen pulpen. Kenapa kok dibilang hot pulpen panas ini, Bang? Hot pen. Itu ketika Ramadan otomatis astagfirullah. Yonda langsung menundukkan pandangan. Ada sesuatu yang tidak baik, wong nyabrang ngawur, panjenengan nyetir kewaget, lek gak posoan langsung otomatis latai metu. Karena Ramadan langsung Itu karena apa? Ada spirit iman di mana selama bulan Ramadan panjenengan keroso banget diawasi oleh Allah. Nah sekarang menuju semangat baru, itu selama Ramadan spirit imanan itu cuma latihan. Harapannya apa? Keluar bulan Ramadan imanan itu tetap muncul di hati panjenengan. Allahumma amin. Nah maka itu menuju semangat baru yang pertama. Spirit yang nomor satu, spirit imanan. Senantiasa merasa muraqabatullah. Apa muraqabah itu? Senantiasa di bawah pengawasan Allah, gak wani macem-macem. Ngantuk krungu azan, beh jane meripat yo perih, meripat ngantuk, tapi Gusti Allah ningali, Gusti Allah mengharapkan saya untuk bangun sholat. Maka dengan itu panjenengan kembali bangkit,
langsung panjenengan tinggalkan kasur dalam keadaan ngantuk untuk panjenengan sholat. Itu namanya spirit imanan. Faham boten? Sekarang itu masih ada sekarang. Antara HP sama Quran, menang mana? Yo imanannya lemah berarti. Antara tidur dibanding tahajud, menang mana? Antara jajan sama sodakoh, menang mana? Biasanya kok kayak ngajar di PAUD ya. Iya. Antara panjenengan setelah subuh wiritan sampai matahari terbit menunggu syuruk, dibandingkan moleh turu maneh, moleh melaku-melaku, moleh sepedaan, moleh ider ayam. Win. Itu ditentukan di situ mana imanannya. Nah, sehingga selama Ramadan kemarin kalau panjenengan bisa, jane yo mikir seharusnya setelah Ramadan saya pun bisa. Nomor 2. Spirit yang kedua. Apa spirit yang kedua? Ihtisaban. Napa? Ihtisaban. Tulis. Ihtisaban. Ihtisaban. Apa ihtisaban itu? Ihtisaban itu gampangane ikhlas. Gampangannya apa? Ikhlas. Karena arti ihtisaban itu memohon pahala. Memohon pahala. Jadi zaman saya SD, ini ya Allah, pelajaran salah itu malah gak hilang kok di kepala itu. Jadi lah enek ajaran-ajaran sing keliru itu malah lah kok muancep. Zaman saya SD terawih di kampung. Ihtisaban itu diartikan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sapa wonge poso Ramadan penuh dengan iman terus hitung-hitungan. Jadi ihtisaban itu diartikan apa? Hitung-hitungan. Tapi zaman biyen yo manut ae ora ngerti yo. Hitung-hitungan lho opone sing dihitung. Ngitung pahala salate, ngitung pahala posone, ngitung pahala ngajine. Saya sekarang kalau ada sepeda motor brong gitu, gak wani ngamuk saya. Soalnya sepeda motorku ya buanter sekarang. Ya Allah. Dulu zaman itu saya tak amuk begini. Saya guys gak wani. Walaupun sepeda motor saya kenal potnya standar. Cuma memang suaranya rodok. Iya rodok. Kalau ada yang mau, saya jual 20 juta. Loh, jangan lihat sepedanya. Ini sepeda bekas dipakai siapa? Ngawur lo. Itulah digayom barokai. Itu panjenengan pajang di rumah panjenengan langsung tingkat 7. Panjenengan taruh toko, tokonya langsung laris. Untuk perempuan yang tidak bisa hamil, lungguan dek dukuri, langsung meteng. Ini cerita yang tidak bisa dipertanggung ngawur. Sudah lanjut. Maka zaman dulu dengar kata ihtisaban itu diartikan apa? Dengan penuh perhitungan. Padahal ihtisaban kalau panjenengan buka penjelasan dalam kitab-kitab hadis, ihtisaban itu roja'a thawaban minallah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Maksudnya apa? Posone panjenengan niku ingkang panjenengan padosi namung pahala lan keridhaan saking Gusti. Faham boten? Nah sekarang Ustadz, spirit ihtisaban maksudnya apa? Maksudnya spirit ihtisaban itu setelah Ramadan
menjadikan kita pindah dari dunia pindah ke akhirat. Mati. Panjenengan kok ya percaya aja sama saya. Pindah ke dunia, dari dunia ke akhirat maksudnya apa? Orientasi urip duniawi dipindah menjadi orientasi ukhrawi, bukan bahrawi. Beda mana ini? Pindah menjadi orientasi apa? Ukhrawi. Anda ini suwe gak ngaji gitu ya. Dari orientasi dunia pindah orientasi akhirat. Yang awalnya kerja hanya nguber dunya pindah kerja nguber akhirat. Yang awalnya sholat nguber pengakuan sekarang sholat nguber surga. Yang awalnya sodakoh kepingin tambah akeh sekarang sodakoh kepingin bangun rumah di akhirat. Faham boten? Itulah spirit ihtisaban. Jadi yang kita lakukan sedikit pun tidak ada perkara duniawi. Karena Ramadan begitu. Ramadan itu nun sewu nggih. Pahalane ketok napa mboten? Ketok mboten? Barang siapa sholat pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ketinggal meripat mboten? Ndak kelihatan. Tapi karena panjenengan memiliki spirit ihtisaban, ya mesti rek pahala iku gak mesti ndek donya. Boleh jadi pahala itu Allah sempurnakan di akhirat. Yo gak saiki, engkau le aku wis mati. Lo yo gak saiki ndek donya, tapi le engkau aku pindah nang akhirat. Aku wis duwe oma, wis enek latare, enek kebone, enek buahe, enek hiasane, enek perhiasan yang indah. Itu nanti, tapi amalnya mulai. Nah, itu loh jamaah, spirit ihtisaban yang menjadikan panjenengan tidak akan pernah dikecewakan dunia. Masih ingat panjenengan? Apa sebab orang itu kecewa? Nomor satu, mikirin dunya. Orang lek mikirin dunya kecewa. Apa? Kecewa. Kenapa dia oleh Allah dibikin kecewa di dunia ini? Karena Allah ingin mengajarkan ganjaranmu kudu dunya, uripmu kudu ndek dunya, tapi ganjaranmu akhirat, uripmu akhirat. Itulah yang namanya ihtisaban. Jadi panjenengan sodako nang omahe tonggo ndamel rantang. Lah kok meni rantangnya dibalik nih. Duh, konteng. Ra enek isine iki. Wih, tonggo kurang ajar. Wong tak kirimi lontong, tak kirimi bukan rawon yang Idul Fitri ya Bang. Opor, ndek ndukuri enek ndoke bapake. Tak joko toko kandang pitik bapake. Pelan-pelan. Astagfirullah. Iku pitike bapake ndoke tak jukuki. Tak opor, tak gawe bali merah. Lah kok bali rantange kosong. Ayo. Nah kalau panjenengan mikirin donyo ya kecewa seperti itu. Coba Allah ngei tonggo ngono ngarep ganjaran saking Gusti Allah. Lek tonggoku ngeteri balik alhamdulillah bonus. Lek gak diteri balik Gusti Allah mboten sare. Nggih napa mboten? Nah itulah spirit ihtisaban. Jadi panjenengan ngelihat sampah di jalan diambil, itu ihtisaban. Coba orang tidak punya spirit ihtisaban, lah apa sampah tak cukup? Kudu tugasku. Aku ya ora dibayari mbek Pak Prabowo. Sing gua ya kudu aku, ya gak ndek ngarep omahku rusuh ya ben.
itu orang tidak punya spirit ihtisaban. Karena pikirannya aku entuk apa? Tugasku apa? Iki omahe sopo? Nah, itu bukan ihtisaban. Orang kalau ihtisaban dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam kondisi seperti pun, pokok pun dahar, dereng dahar. Ya sami kula nggih dereng niki wau. Kula niki wau mulai subuh durung mangan, durung ngombe blas. Harapan saya mau puasa. Saya kira kan soto tadi. Sampai sini lah kok gule, batal ae ra apa-apa, bismillah. Jane hari keempat ini lah kok gagal sampai Nurul Huda. Jadi yang dosa yo bagian dapur. Enek wong poso kok dikek ambune gule lak jarak jenenge ya. Nah, maka orang-orang yang kemudian tidak tergerak melakukan kebaikan hanya gara-gara tidak mendapatkan bayaran duniawi, itu tidak punya spirit ihtisaban. Karena dia menganggap bayaran iku ya tekok menungso, apresiasi iku ya tekok menungso. Lek kudu tugasku, kudu gak entuk bayaran, lah lapo tak lakoni. Maka orang yang lewat, lihat panjenengan naik mobil, di tengah jalan ketemu batu besar, panjenengan inggati itu apa? Itulah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sliding. Masya Allah, ya tebak jane. Nah, panjenengan hindari, terus panjenengan melaju kembali, atau panjenengan minggir, panjenengan ambil, panjenengan buang. Yang mana? Jujur, gak usah gaya tok. Ayo, bagaimana Syekh? Dibuang? Pernah? Nah, kita pak lagi. Lek pernah iki ihtisaban tenan iki. Kalau saya ya ndak. Ya Allah, pas kesusu jane njero ati ya pengen nginggirne, tapi kok pas kesusu iki mangis telat seperempat jam Nurul Huda. Wis budale telat dijak ngonten. Asli amun. Nah sudah, maka orang kalau punya spirit ihtisaban dimanapun mesti api, kapanpun tetap api, dengan siapapun panggah api. Kenapa? Karena dia punya mengharap pahala hanya dari Allah. Itu ihtisaban. Nah maka panjenengan kalau ngelihat enek got buntu, kalau memang tidak ada kendala apapun, yo diresiki, tidak ada repot segala macam, diresiki. Kenapa? Ini pahalanya bukan Pak Lurah matur suwun, warga teladan, ndak itu. Tapi bayarannya apa? Allah melihat, Allah memantau, Allah membayar. Itulah mengharapkan pahala dari Allah yang namanya spirit ihtisaban. Faham gak? Nah maka setelah ini nanti, setelah sarapan, yo ihtisaban itu bagaimana? Piringnya diumbah dewe-dewe. Ah itu ihtisaban, itu kita tes nanti. Iki tenan pora lek ngaji. Jadi masih panitia tidak berharap panjenengan kora-kora, tapi spirit ihtisaban menjadikan panjenengan pengen kora-kora. Ngoten nggih Bu? Pripun Pak Ahmad? Boleh jamaah kora-kora boleh? Oh nanti malah kebeen, nggih pun mboten usah. Sing penting sampun niat pahalane jangkep. Allahumma. Yang ketiga, setelah Ramadan spiritnya apa? Tobat. Ustadz apa urusannya tobat mbek spirit Ramadan? Loh begini, Ramadan itu semua dosa diampuni. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bahkan Ramadan poso ampunan dosa, salat taraweh ampunan dosa,
berdiri ibadah pas Lailatul Qadar, ampunan dosa. Bahkan di bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Maka dengan semua ampunan yang panjenengan dapatkan di bulan Ramadan, itu perlu dipertahankan. Perlu nopo? Dipertahankan. Tapi mempertahankannya bukan mempertahankan tidak berdosa, mustahil. Nggih napa nggih? Ada manusia tidak berdosa? Raene. Lawang kita hari pertama Idul Fitri dosa kok. Ngelokne Prabowo. Apa Prabowo iki? Wong riyaya jelas, hitungane tepak, hisape ra mungkin bleset. Lah kok inceng-inceng hilal. Lawang masa modern kok hilal sik di inceng, lo ngitung lo tepak. Itu hari pertama Idul Fitri wis dosa. Mana orangnya? Sing ngelokno saudara-saudara NU iki ra maju belas. Wis zamane modern kok si inceng-inceng hilal. Nanti sing digawe jagoan Gus Kautsar lu NU melok Muhammadiyah. Itu bukan melok Muhammadiyah. Itu punya cara ngitung dewe. Lho cok ado-ado Gus Kautsar. Ini loh Mahir Riyadi, Kencong, iya apa enggak? Apa? Sumbersari. Kan mesti bareng Muhammadiyah. Karena memang cara metodenya sama. Lagi riayan ngeresi iati lah kok malah ilo-iloan. Ra ngerti ngene iku. Ku Islam jadul ya ngono iku. Islam berkemajuan yang ngene iki. Nah, maka maksudnya spirit tobat itu mempertahankan kebersihan hati setelah Ramadan usai, bukan dengan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa nun sewu lho nggih. Sopo sing iso gak duwe dosa lho, angkat tangan ayo, angkat tangan. Ibu-ibu jelas iki, gak duwe dosa blas iki. Bu, panjenengan mboten gak ada dosa nggih, Bu? Mboten nih. Nah, kata lu malah pantes. Kok Bu panjenengan mboten gak ada dosa nggih, Bu? Mboten. Masyaallah. Gak iso dilem belas sih. Namanya manusia pasti Nah, tapi mempertahankan kebersihan hati setelah Ramadan dengan cara apa? Kalau kerasa duwe dosa agi-agi itu apa? Segera tobat. Maka spirit yang ketiga pasca Ramadan, spirit tobat. Apa spirit tobat itu? Mumpung atine resi, dosane gak sepiro akeh, sudah diampuni oleh Allah setelah Ramadan, maka dengan itu pasca Ramadan perbanyak tobat agar kebersihan hati itu tetap terjaga. Paham boten? Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kita maksudkan menuju semangat baru, di sini adalah bagaimana Ramadan yang kita lewati 30 hari full kemarin itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sempurna. Nah, sekarang penutup. Sekarang apa? Penutup. Penutupnya begini. Panjenengan tahu ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang begini,
takwa itu sudah kita raih atau belum? Insya Allah. Begini, untuk bisa menjawab bagaimana caranya, harus tahu dulu takwa itu apa. Nggih napa nggih? Takwa itu Bu, pengertian paling gampang ada 3. Sing paling gampang. Nomor 1, takwa itu perintah Allah lakonono, larangan Allah tinggalkan. Itu takwa. Gak usah ruwet. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Wis, iku loh, selamat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Yaitu selamat. Dan keselamatan itulah yang namanya takwa. Karena takwa itu memberi benteng. Benteng itu apa? Pembatas antara kita dengan azab neraka. Caranya bagaimana membangun benteng tadi? Yaitu tadi, apa sing diperintah Gusti Allah dilakoni, apa-apa yang Allah larang tinggalkan. Maka panjenengan bikin benteng. Jadi nanti panjenengan bangkit di hari kiamat, panjenengan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Itu arti takwa nomor 1. Nomor 2, ini arti takwa diceritakan oleh 2 orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Abu Hurairah niku namine sinten Bu? Tawadhu napa mboten ngertos? Oh, tawadhu, Masya Allah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Tapi kata-kata Abu Hurairah itu dia dapatkan dari Nabi Muhammad. Maka dia lebih senang dipanggil Abu Hurairah dibandingkan nama aslinya. Karena pemberian dari siapa? Nabi Muhammad. Maka kami dulu di pondok punya beberapa teman jenenge aneh-aneh. Sama kiai di pondok namanya diganti. Lah kok sampai sekarang kalau kita panggil pakai nama aslinya malah gak noleh gara-gara kebiasaan. Nomor 1, ada sahabat kami di pondok namanya Warsito. Saironggo. Lah kok gending. Nah sudah, sama Pak Yai ditanya, kamu namamu siapa? Warsito Pak. Warsito. Dari mana? Trenggalek Pak Yai. Sudah, mulai hari ini namamu Abdullah. Sampai detik ini, sampai kalau dipanggil Warsito, lali lek jenenge Warsito. Serius ini Pak. Kalau dipanggil apa? Pak Dolah. Langsung noleh lagi. Nah itu sunnah, termasuk sunnah. Ada teman saya nomor 2, sekarang jadi guru teladan, namanya Suroto. Diganti sama kiainya Sirotol Mustaqim. Diganti siapa? Sirotol Mustaqim. Sampai kita panggilnya apa? Takim. Kim Takim. Noleh. Dicolok Suroto. Siapa jenenge Suroto? Lu lali sampean. Banyak nama-nama yang diganti waktu itu. Nah ini teman namanya Suroto ini jadi Sirotol Mustaqim. Masya Allah. Nah sudah. Maka ini terdapat dari 2 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Amirul Mukminina Umar bin Khattab. Mereka mengartikan takwa dengan kata apa? Ini bagus. Intine takwa itu hati-hati. Napa? Hati-hati. Tapi mereka berdua membahasakan dengan bahasa apa? Kalian berjalan di suatu jalan yang jalan itu penuh dengan duri. Terus dalan niku napa? Ritok.
Terus panjenengan ketika jalan boten damel alas kaki, pripun melakuni panjenengan? Pripun? Hati-hati, itulah takwa. Dicek dulu enek rine pora. Lagi enek rine ditapak. Nanti mau melangkah kedua dilihat lagi enek rine pora. Lagi enek rine dilakoni. Itulah orang beriman. Jangan sampai langkahnya melanggar aturan Allah. Itu maksudnya duri tadi, itu larangan Allah. Jadi jangan sampai larangan Allah diinjak-injak. Nah maka orang yang hidupnya hati-hati dengan syariat, itulah orang yang bertakwa. Nomor 3, nopo takwa itu Ustadz? Takwa itu diceritakan oleh sebagian dari kalangan sahabat Nabi, kamu melaku nang pasar, terus isi hatimu itu dibongkar, ditaruh di piring, dan kamu tidak malu dengan isinya. Ngerti mboten? Dados lek isi hati kula panjenengan niku dibongkar, terus dilihat sama orang, kita ndak malu dengan isi di dalam hati kita. Itulah orang bertakwa. Sempurna mboten? Sempurna. Tapi lek isi atine dibongkar lah kok panjenengan kalian kula tasih isin, kita belum jadi orang bertakwa. Karena kita menyembunyikan di dalam hati sesuatu yang akan memalukan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terus bagaimana caranya? Yo ojo macem-macem. Opo sing ketok di dalam fisik harus sama dengan yang tersimpan di dalam hati. Nah sekarang begini, kalau setelah Ramadan tujuan akhirnya la'allakum tattaqun, berarti begini, 3 perkara itu panjenengan cek, panjenengan sampun gadah nopo dereng. Perintah Allah beres nopo dereng? Larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan atau belum? Setiap kita mau berbicara, setiap kita mau bersikap, hati-hati nopo boten, itu dicek. Omonganku ngelarani wong liya pora, sikap saya menjadikan orang tidak nyaman atau tidak. Ayo gule siap-siap ceramah wis entek iki. Sudah siap? Belum? Ya tak dawak nih setengah jam kas. Jangan khawatir, Ustadz lawasan kok. Ustadz lawasannya dikon ngomong 3 jam ya nutut sian. Astagfirullah, endang cepet sentek materi ini bayo. Ya Ustadz tanyaran ini. Ulama dan ubaru. Saya termasuk yang ubaru, bukan ulama. Sudah? Maka dicek. Kemudian yang terakhir dicek juga bagaimana sikap kita di dalam menjalani hidup. Nah kalau semuanya beres, Allah jamin dengan takwa setelah Ramadan panjenengan dikasih 3. Untuk orang yang bertakwa, lah kok Ramadan panjenengan takwane tepak, panjenengan sama Allah diberi bonus. Berapa bonusnya? 3. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Allahumma sing banter, Allahumma. Bu, monggo Bu. Allahumma mboten nih. Dari mana dongo Allahumma mboten ini loh? Ya baru dengar di mana-mana Allahumma itu amin. Lagi Allahumma mboten. Malaikatnya bingung bos apa iki? Akhirnya dikira malaikat, dikiranya mboten itu amin. Oh mungkin bahasa badas mboten itu amin. Dicawang sret. Mulih Ramadan sing lanang bojone 3 kabeh Allahumma. Nggih, mboten napa-napa, manut. Sudah. Yang pertama,
Takwa itu adalah solusi. Takwa itu apa? Solusi. Solusi maksudnya apa? Kalau panjenengan ada masalah, insya Allah dengan takwa oleh Allah masalahnya diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah beri jalan keluar. Maka puasa Ramadan kemarin solusi dari masalah. Untuk siapa? Untuk orang yang puasanya menghasilkan takwa. Nomor 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri cuan, piti, money, fulus, duit, arto. Allah kasih rezeki dari tempat yang panjenengan tidak pernah mikir. Kok iso yo? Saya kemarin jual mobil. Mobil tak gawe 7 tahun lebih ini. Kilometernya baru sedikit 341.000. Wah, itu sampai mobil so jerit mobil saya. Saya jual, mau saya ganti pickup karena kita mau bikin pondok supaya nanti tidak perlu nyewa. Jadi iya, ngangkat semen, ngangkat koral, ngangkat pasir itu mobilnya sendiri gratis. Ya apa cara nih? Duit ra enek, mobilnya didol. Dia langsung, Ustadz mobilnya mau dijual? Iya. Oke, saya modal konten toh. Mobil, iya berapa Ustadz? 80 juta. Memang pasarannya segitu, Yo, jadi bukan mentang-mentang Ustadz didukur nih, lek gelem dukur nih tak dol 8M. Iya. Sudah, subhanallah, tidak lama WA ke beliau, diteruskan ke saya WA-nya, teman dari Sidoarjo, jamaah pengajian Sidoarjo. Ustadz, mobilnya saya beli, buka harga berapa? 80 Pak. Ya wis gak tak nyang, 80. Siap. Sudah, saya tanya, mobilnya mau dikirim kemana Pak? Dikirim ke SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Masya Allah, mosok ra enek liyane, kira mek situk to ini. Iki lek enek liyane kabeh tak dol iki. Lah kok saya jual lainnya ternyata gak balik nang SD Muhammadiyah. Wah, buyar saya ya. Nah, alhamdulillah, itulah rezeki tidak terduga yang Allah beri. Bukan saya GR, saya bertakwa, bukan. Tapi setiap kita berikhtiar untuk takwa, Allah pasti memenuhi janjinya. Gini apa mboten? Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak mungkin mengingkari janji. Jadi uang dapat, mobil masuk ke SD Muhammadiyah Kasembon. Untuk mobilnya siapa? Ya guru-guru kalau rapat, murid-murid kalau lomba, Ustadz Rifki kalau perlu, wis ngawur lah balik mana sudah. Itu yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya gampang. Ini bukan doa, ini penjelasan. Sing donga gak diamini, sing kudu donga diamini. Ibu-ibu, masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Ceramah di desa terpencil seperti ini harus sabar. sabar. Lah panjenengan gak wayai amin malah amin, wayai istri 3 malah gak amin. Coba dibaleni, ini doa. Ya Allah, berikanlah untuk para suami yang taat-taat ini 3 orang istri ya Allah. Gak tega. Masya Allah, ini suami baik ini, Masya Allah. Sudah, Allah beri rezeki apa? Allah mudahkan
urusannya. Berarti puasa Ramadan kemarin mencetak orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu karena Allah kepingin urusan kita jadi gampang. Alhamdulillah, kita bikin pondok di Wonoagung, Kasembon. Nanti teman-teman Nurul Huda gerakan ke sana. Gerakan apa? Gerakan menghabiskan kambing guling. Jangan khawatir, pokoknya stamina sudah. Kita masuk ke desanya orang itu ya pakai unggah-ungguh, ndak moro-moro teko, moro-moro bangun, ra kenal wong, ndak. Kita masuk ketemu Pak Lurah, kita masuk ketemu Pak Sekdes, ketemu Pak Kasun, dan Kasunnya di tempat bakal pondok itu agamanya Hindu. Tapi ikut buka puasa bersama, lah ajaib ini. Bingung, cari Hindu malah buka. Subhanallah, tapi tidak apa-apa, ya itulah keseragaman, ya benda. Setelah selesai ketemu Pak Lurah, Pak Kasun, Pak Sekdes, kita ketemu warga keliling, pamit, Bu, kula saking tanah yayasan, insya Allah mangke bulan Syawal tanah niku mulai dibangun, pamitan. Lah mereka itu lek dipamiti yo gelem. Yang kaget itu ratau pamitan, ratau kenal, moro-moro bangun. Sudah, akhirnya kan jalannya bakal dipakai truk material. Yo namanya truk material lewat kan yo setitik ake enek rusak dalan. Kita bikin perjanjian supaya mereka tidak dirugikan. Kita bikin perjanjian selama pembangunan ada kompensasi untuk warga. Kalau ada jalan yang rusak, kami siap bertanggung jawab. Nanti antara pondok dengan warga ada sinergi. Nah begitu, itulah caranya orang yang Islam. Ojo ngerusak, ojo ngageti, ojo sakarepe dewe. Nah maka nanti insya Allah supaya urusan-urusan itu oleh Allah dimudahkan, sing dicekel apa? Takwa kepada Allah. Biar bertakwa bagaimana? Abu Sanum pengurus wajib gelek poso. Daud. Iya. Kalau saya kan riwa-riwi lek poso gak kuat. Jadi diwakili Abu Sanum. Nanti Abu Sanum harus puasa Daud wajib. Kenapa? Dengan takwa supaya bertakwa, lek takwa urusane gampang. Nah, itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua oleh Allah puasanya diterima. Ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan oleh Allah semuanya menjadi ibadah yang maqbulah. Dosa saya dan panjenengan oleh Allah diampuni. Amin. Dan mudah-mudahan semua doa-doa saya dan panjenengan di bulan Ramadan yang lalu oleh Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aroma gule semakin menyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.